Wah gila sih, trailer Godzilla X Kong ini dirilis dan langsung bikin heboh para fans dua kaiju ini. Walaupun masih ada yang agak julid karena ngelihat Godzilla-nya bisa lari kayak gini. But ya, siapa yang gak excited sama film yang satu ini? Apalagi mereka bakal ngalahin Titan yang katanya lebih gede dari Kong dan spesies primata raksasa pertama sebelum Kong. Ada banyak easter eggs, referensi, dan detail cerita menarik bukan cuma dari Monsterverse itu sendiri, tapi juga dari franchise lama Godzilla dan Kong. So, bakal kita bahas dan gali semuanya di video ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Belakangan ini Godzilla lagi naik daun banget nih. Ada series Monarch Legacy of Monster yang masih ongoing dan ada film Godzilla Minus One produksi Jepang yang diklaim jadi film terbaik Godzilla sepanjang masa dan salah satu film terbaik tahun ini. Sayangnya Godzilla Minus One ini nggak masuk di Indonesia, atau mungkin telat kali ya. Dari segi cerita, trailer terbaru Monsterverse Godzilla X Kong The New Empire ini bakal meneruskan cerita Godzilla dan Kong yang harus teaming up lagi buat mengalahkan musuh bersama yang lebih cerdas dan berbahaya. Kita masuk nih ke trailernya. Trailer dibuka dengan menyorot sebuah pembaca getaran seismistik atau seismometer yang digunakan untuk mendeteksi gempa di area sekitar. Dimana dari grafiknya ini menunjukkan kalau ada gempa yang terjadi gede banget dan mulai kacau. Ini juga ngasih tahu kalau Titan event akan segera terjadi. Lalu scene berpindah ke sebuah fasilitas yang ada di sebuah pulau. Ini kemungkinan adalah fasilitas milik Monarch yang kelihatannya seperti salah satu jalur masuk menuju ke Hollow Earth. Lalu terlihat piramida Mesir, di mana ada sebuah vortex atau pusaran dari bawah tanah yang muncul di sebelah piramida dengan energi berwarna biru. Lalu sebuah tangan Titan primata keluar dengan memakai gauntlet mechanical berwarna kuning dan ini pastinya adalah tangannya Kong. Terdengar voiceover dari karakter Dr. Eileen Andrews yang bilang, sepanjang peradaban manusia mengira kehidupan cuman bisa ada di permukaan bumi. Tapi ternyata mereka salah. Ini meng-highlight teori Hollow Earth yang diperkenalkan di film sebelumnya dan yang bakal dilanjutkan jadi plot point penting di film ini. Sepanjang sequence tadi juga diselingi dengan suara goresan dan shot yang bolak-balik menyorot ke device seismometer tadi, menunjukkan signifikansinya mendeteksi Titan event atau kejadian munculnya Titan ke permukaan. Lalu kita berpindah ke Hollow Earth dan menyoroti kehidupan prasejarah yang masih terjaga di dalamnya. Scene ini menampilkan Leaf Wing yang sebelumnya udah muncul di Kong Skull Island dan Godzilla vs Kong. Kemudian kalau kita melihat ke arah bawah di background shotnya ada titik kecil, dimana ini tentunya adalah Kong yang berlari dan di belakangnya Kong ini dikejar oleh segerombolan monster lain. Dan nantinya di reveal kalau yang ngejar Kong ini adalah makhluk Hollow Earth baru berkaki 4 yang mirip hyena atau serigala. Dimana untuk menghindari mereka, Kong melompati sebuah celah dan melarikan diri. Kong kemudian muncul, diikuti pesawat canggih yang kemungkinan adalah evolusi dari kendaraan HEV atau Hollow Earth Aerial Vehicle dari film Godzilla vs Kong. Dan pas ngeliat ini jadi mikir nih, kayaknya di setiap film Monsterverse baru, teknologinya pasti berkembang lebih maju dan lebih canggih. Apalagi dibandingkan waktu di film Godzilla 2014. Keadaan Monsterverse sekarang udah kayak jauh lebih canggih di masa depan. Pesawat ini juga bukan drone karena di scene selanjutnya terlihat pintu pesawat ini terbuka di tengah hutan yang diawaki sama Dr. Eileen Andrews dan karakter baru yang diperanin sama Dan Stephen. Dr. Eileen ini udah ada di film sebelumnya. Lalu lanjut balik lagi ke Kong dengan senjata kapaknya, dia sedang bersiap untuk menghadapi sosok misterius dari balik kabut. Awalnya sosok ini kelihatan gede banget, tapi pas muncul ternyata cuma seekor primata yang masih kecil. Dan bisa dilihat dari ekspresinya Kong, dia ini terkejut dan emosinya jadi melunak. Titan kecil ini berbulu merah, bentuk kepala, mukanya, dan proporsi badannya juga mirip sama villain di film ini, which is Scar King. Jadi mungkin anak Titan ini punya relasi nih sama si Scar King. Untuk Kong sendiri desainnya lebih besar, masih sama dengan Godzilla vs Kong, tapi dia punya lebih banyak rambut di bahunya yang bikin dia terlihat lebih gagah, kayak semacam bangsawan yang memakai jubah royalty. Janggutnya juga dibuat lebih panjang dan beruban, menunjukkan statusnya Kong ini sebagai Titan senior. Terus ada sekelompok saintis dan penjelajah Hollow Earth yang bakal jadi alainya Kong, juga protagonis kita dari sisi manusia. Beranggotakan 5 orang dan sebagian besar adalah karakter dari film sebelumnya. Ada Jia, si bocah sahabat Kong,
Dr. Eileen Andrews yang punya potongan rambut baru, si bocah Bernie Hayes, karakter baru yang diperanin sama Dan Stephen, dan satu lagi karakter misterius yang belum kita ketahui namanya siapa. Di sini mereka menemukan cetakan tangan Titan baru yang mereka deteksi kalau ini bukan cetakan tangannya Kong, dan kelihatannya mereka ada di puing-puing fasilitas Monarch yang hancur sama Titan pemilik cetakan tangan tadi yang jelas kita ketahui adalah Scar King. Nah, cetakan-cetakan tangan ini identik dengan peradaban para Titan primata di Monsterverse, karena sebelumnya kita udah melihat cetakan tangan ini di Skull Island dan di Hollow Earth waktu Kong pertama kali datang dan menemukan throne room bekas kerajaan yang dikuasai leluhurnya di Hollow Earth. Kong lalu terlihat turun dan masuk ke lapisan Hollow Earth yang lebih dalam dan lebih tersembunyi lagi, di mana dia menemukan ekosistem baru seperti goa kristal atau batuan yang menyala yang mungkin dipenuhi dengan energi Hollow Earth yang lebih besar, karena ini sepertinya lebih dekat dengan inti bumi yang jadi sumber tenaga primitif atau sumber radiasi yang dikonsumsi para Titan di sepanjang eksistensi mereka. Energi itu bisa menyalakan kapaknya Kong yang juga dia gunakan sebagai sumber penerangan, dan di sini Kong menemukan banyak tengkorak dari spesiesnya sendiri. Lalu kita melihat sebuah peradaban tersembunyi atau mungkin lebih tepatnya terjebak di lapisan Hollow Earth yang jauh lebih dalam lagi, di mana ini adalah para Titan gorila, spesies yang sama dengan Kong. Nah, banyak yang mempertanyakan apakah scene ini ada di scene flashback atau memang ada di present time, di mana terlihat dari spesies Kong yang lain ini yang ternyata masih eksis. Tapi gue bisa bilang kalau ini tuh adanya di present time. Alasannya kenapa nanti gue bahas lagi waktu ada di scene close up yang menyorot para Titan ini lebih dekat. Terus kita bisa melihat mata biru dari villain Scar King yang dari posternya disebut sebagai New King. So, dia adalah Titan orangutan yang jadi raja di peradaban Titan primata lainnya di Hollow Earth. Dan inilah yang dimaksud sebagai New Empire di judul filmnya. Kerajaan baru yang tersembunyi lebih jauh lagi di bawah Hollow Earth. Dan mungkin peradaban ini akan men-take over dunia permukaan yang dipimpin sama si Scar King ini. Tagline "Witness the Rise of a New Empire" muncul memperjelas kebangkitan dari kekuasaan Scar King. Kita juga dikasih lihat peradaban lain di Hollow Earth yang ternyata adalah peradaban manusia. Lokasinya ada di ekosistem yang sama dengan batuan kristal menyala tadi. So, bukan cuman ada peradaban Titan lain yang tersembunyi, tapi ada juga peradaban manusia lain di Hollow Earth. Mereka terlihat memiliki arsitektur Aztec yang bercampur dengan arsitektur Mesir, karena semuanya terlihat seperti piramida. Dan di belakang mereka terlihat ada struktur raksasa di mana mereka memanfaatkan semacam energi di Hollow Earth. Mereka terlihat menyandera dan menodongkan tombak ke tim saintisnya Bernie dan karakter yang diperanin sama Dan Stephen. Kemudian disorot struktur raksasa tadi yang kemungkinan juga berbentuk piramida dengan tangga yang menjulang sangat tinggi. Tangga di struktur kuno ini mirip dengan yang kita lihat di Godzilla King of the Monster, di mana di situ Serizawa menaiki tangga besar menuju tempat Godzilla beristirahat untuk mengisi ulang radiasinya. Di puncak struktur ini mungkin mereka juga membantu Godzilla, karena di sini warna energinya juga sama seperti warna energi baru yang digunakan sama Godzilla di film ini. Selanjutnya kita mendapatkan scene di permukaan di mana kaki Titan tipe Crustacea atau kepiting ini menginjak-injak warga sipil, membuat semua orang panik dan melarikan diri. So, mungkin akan ada banyak aksi Titan lain selain yang udah disorot di trailer ini. Ini mungkin waktunya Scar King bangkit ke permukaan dan memerintahkan para Titan lain untuk menyerang manusia. Dan ini lokasinya ada di Brazil, karena terlihat ada bendera Brazil di depan balkon salah satu bangunannya. Nah, ini menarik karena di poster filmnya juga ada landmark patung Christ the Redeemer yang lokasinya ada di Rio, Brazil. So, mungkin Brazil bakal jadi setting tempat penting di film ini dan lokasi di mana final battle-nya bakal terjadi. Next, salah satu karakter yang mungkin adalah Bernie bilang kalau Kong gak bisa menghentikan ini sendirian. Kong can't stop this on his own. Ini jelas ngasih tahu kalau Scar King terlalu kuat untuk dikalahkan Kong sendirian. Kemungkinan besar lengan mechanical yang dipakai Kong adalah alat penyangga yang dia dapat setelah tangannya patah waktu bertarung melawan Scar King untuk pertama kali. Jadi ini bukan armor atau senjata upgrade, karena kalau mau bikin upgrade kok ya nanggung banget ya cuma di satu tangan aja. Tapi mungkin bisa aja ini dipakai sebagai senjata juga buat bikin pukulannya Kong ini makin dahsyat. Terus ada Jia yang menaiki tangga raksasa tadi, dan di sini terlihat ada motif atau ukiran-ukiran di struktur piramida ini. Jia kemudian menjangkau sumber energinya, lalu terjadi sesuatu dengan tangannya yang mungkin merupakan reaksi terhadap energi atau radiasi yang ada di struktur ini. Lalu cut ke sebuah lokasi di Arctic dibarengi dengan Dr. Eileen Andrews yang bilang dia tidak akan sendirian. He won't be alone. Ini merefer ke teman duet dan mantan rivalnya Kong, which is Godzilla. Kemudian scene lalu
meng-highlight Godzilla yang sedang hibernasi di kepompongnya di dalam es. Dan di bawah ini kita bisa melihat energinya berwarna magenta, seperti yang kita lihat di kristal-kristal Hollow Earth di scene-scene sebelumnya. Jadi jelas ini seperti sumber radiasi dan sudah dipastikan kalau Godzilla menggunakan radiasi ini untuk berevolusi menjadi lebih kuat untuk melawan para Titan Hollow Earth yang mengancam dunia permukaan. Godzilla kemudian bangun dan keluar dengan menghancurkan gunung es, dimana ini adalah referensi waktu dia muncul di film King Kong vs Godzilla original di tahun 1962. Godzilla punya tampilan evolusi baru dengan sirip punggung atau dorsal fin yang dialiri energi berwarna pink atau magenta. Waktu dia keluar dan mengaum ke langit, kita bisa melihat ada helikopter di belakangnya, yang artinya Monarch mungkin berperan dalam proses bangunnya si Godzilla ini. Jadi mereka selalu memonitoring Godzilla, bahkan mungkin ada campur tangan mereka yang membantu evolusi atau power up-nya si Godzilla ini. Desain barunya ini bikin Godzilla makin gahar dengan mengurangi proporsi gendutnya dari waktu awal dia muncul di Monsterverse, dan lebih banyak duri yang menonjol ke arah mata dan kepalanya. Sirip atau dorsal fin-nya ini juga makin tinggi, makin banyak, dan makin berduri. Dorsal fin dan energinya yang baru ini kemungkinan juga referensi ke desain Godzilla Millennium dari film Godzilla 2000 Millennium dan Godzilla vs Megaguirus yang juga punya dorsal fin dengan warna keunguan. Lalu ada shot Scar King di singgasana dengan mata yang menyala berwarna biru. Ini adalah shot yang sama dari teaser yang dirilis beberapa waktu lalu. Kemudian ditunjukkan lebih jelas sosok Scar King ini. Dia menggunakan semacam cat putih di mukanya seperti warpaint atau riasan perang, dan di bahunya terlihat ada tulang belakang yang kemungkinan dia pakai sebagai senjatanya. Sebelumnya dirumorkan kalau Scar King ini bakal punya senjata berupa cambuk, jadi mungkin inilah si senjatanya itu, pakai tulang dari Titan lain. Kemudian kita mendapatkan kelanjutan dari satu scene sebelumnya, di mana kita melihat semua Titan gorilla berdiri di sekitar dan kemudian Scar King melompat ke bawah, di mana ini menunjukkan kalau dia adalah pemimpin yang ditakuti sama Titan lain. Sepertinya Scar King ini bakal jadi villain yang lebih pintar, lebih kejam, dan lebih jahat daripada Titan lain yang pernah dilawan sama Godzilla atau Kong. Karena dia ini adalah tipe-tipe primata orang utan, salah satu binatang tercerdas di bumi. So kemampuan utamanya Scar King yang perlu diwaspadai adalah kecerdasan dan kelicikannya. Nah, anak buah Scar King di sini semuanya adalah anggota ras Kong yang ditawan. Perhatikan handprint warna merah di sekujur tubuh mereka, dimana ini menandakan kalau mereka adalah budak dari Scar King. Tapi ada satu Titan yang berbeda di antara yang lain. Titan ini terlihat punya janggut putih dan cap tangan merah di badannya, dan dia sama sekali nggak punya ekspresi takut, dimana ini adalah Kong. Dan kita juga melihat ada si mini Kong juga di sebelahnya yang menonjol dengan badan kecil dan bulu merahnya. Si mini Kong sebenarnya adalah anaknya Scar King, bukan anak dari spesies Kong yang merupakan Titan tipe gorila. Dari bentuk dan warnanya aja udah kelihatannya beda. So ini adalah alasan gue menyebutkan setting scene ini ada di present time, dimana kehadiran Kong dan mini Kong ini ada di awal film, tepatnya waktu Kong pertama kali turun tadi. Kong merasakan sesuatu, lalu dia coba cari tahu dan gak sengaja ketemu dengan mini Kong yang menuntunnya menemukan spesiesnya yang diperbudak sama Scar King. Untuk membebaskan rasnya, Kong berhadapan sendiri dengan Scar King, tapi kalah, dimana tangan Kong bakal terluka sehingga dia perlu device penyangga untuk tangannya. Dan dia sadar kalau dia perlu bantuan si King of the Monster dari permukaan, which is Godzilla, untuk benar-benar mengalahkan Scar King. Next terlihat Scar King mengaum kepada Kong dan para budaknya. Lalu nextnya lagi menunjukkan Scar King yang ada di permukaan di sebuah pantai yang penuh pengunjung yang berlarian. Dan sesuai di awal trailer tadi, kembalinya suara dari seismometer adalah sebagai indikasi kalau akan ada Titan yang akan muncul ke permukaan, which is yang terjadi saat ini. Godzilla lalu charging kekuatannya dengan energi hasil evolusi terbarunya. Kalau melihat background kota di belakangnya, mungkin ini ada di setting waktu yang sama waktu Kong muncul di sebelah piramid di awal trailer tadi, dimana mereka sama-sama lagi ada di Mesir. Kemudian cut ke Kong dan kembali ke Godzilla yang menembakkan atomic breath-nya, yang dari background dan lighting shot-nya sekali lagi menegaskan kalau mereka ada di lokasi yang sama. Nah, dengan Kong yang menggunakan gauntletnya dan Godzilla yang sudah berevolusi, berarti scene di Mesir ini letaknya udah ada di pertengahan atau menjelang akhir filmnya. Mungkin jadi titik pertemuan antara Kong dan Godzilla sebelum mereka sepakat buat menghadapi Scar King bersama. Tapi sebelum teaming up, mungkin akan ada cekcok sedikit dan berantem dulu nih mereka berdua. Dimana di awal trailer tadi ada scene Kong keluar dari tanah, so mungkin ini waktu Kong pertama kali keluar ke permukaan setelah sekian lama tinggal di Hollow Earth, dan Godzilla menyerang dia sebagai refleks untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Lanjut ke money shot dari trailer ini saat Godzilla dan Kong yang lari dan menyerang musuhnya bersama-sama. Terlihat lebih jelas lagi perubahan fisik Godzilla di bagian sikunya, dimana ada sirip atau duri tambahan, dan Kong masih memakai gauntlet barunya. Nah, teaming up antara Godzilla dan Kong melawan musuh bersama adalah alasan kenapa judulnya jadi
menjadi Godzilla X Kong, bukan lagi Godzilla vs Kong. Tapi di sini kayaknya mereka bukan ada di habitatnya Scar King dan para Kong tadi, karena di situ lebih ke daerah vulkanik. Sementara di sini lebih mirip ke kayak tingkatan Hollow Earth yang dipenuhi kristal dan tempat peradaban manusia yang ditunjukin sebelumnya. Mungkin di sini mereka melawan Titan lain yang jadi secondary atau secret villain di film ini. Sebelum trailernya selesai, kita mendapatkan scene terakhir buat momen lucu dengan Mini Kong saat Jia dan Bernie melihatnya melakukan gerakan ikonik menggebuk dada yang dilakukan sama Kong. Peran Mini Kong di film ini jelas dimaksudkan bakal jadi teman dan anak asuh atau anak didiknya Kong. Bahkan mungkin dia bakal meneruskan Kong sebagai Raja Hollow Earth masa depan setelah Kong akhirnya mendapatkan gelar King Kong karena telah mengalahkan Scar King di film ini. Dan ini juga bisa membuka potensi sequel Monsterverse selanjutnya yang terinspirasi dari sequel film jadulnya King Kong, yaitu Son of Kong. So, bagaimana menurut kalian trailernya guys? Apakah kalian suka atau mungkin ada yang nggak suka? Silahkan komen di bawah. Atau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin atau hal yang nggak gue jelasin di trailer ini, silahkan ditambahin juga di kolom komentar di bawah. So, itu dia semua yang bisa gue bahas dan breakdown dari trailer Godzilla X Kong The New Empire ini. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.